Oke. Oke, mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, wabarakatuh. Mbak Selamat Pagi pagi, Farah. nih, Faras. Faras. Berjumpa lagi nih dengan diskusi kita kali ini. Mana nih slogannya? Ayo kita slogan dulu ya. Satu, dua, tiga. ATR BPN. Melayani Profesional profesional dan terpercaya. terpercaya. Oke, mantap nih. Jadi hari ini kita akan membahas implementasi terkait dengan nilai berakhlak, yaitu tentang substansi kompeten dan harmonis. Itu mulai dari aku dulu ya nih. Kalau di Kanwil itu biasanya kalau aku tuh mengikuti pelatihan, seminar dan workshop tuh. Nanti dari seminar itu kita terus bisa belajar dalam meningkatkan kompetensi diri yang berkaitan dengan bidang tugas dan kemudian membangun hubungan kerjasama yang baik antara sesama peserta kegiatan serta saling menghargai gitu untuk menjalin komunikasi agar tidak membeda-bedakan antara agama, suku, dan ras peserta yang ada. Jadi terciptanya suasana yang harmonis dan meningkatnya kompetensi diri yang ada. Kalau aku sih gitu. Kalau dari Mas Faris gimana ya? Oke, kalau di aku di Kantah Kota Padang, aku lagi bikin peta telaah. Nah, pelaksanaan telaah spasial dalam rangka pemberian perbancangan, pembaruan, dan izin peralihan hak dilakukan melalui tahapan pengicikan NIB, identifikasi tumpang tindih, kawasan hutan, PPIPB, pola ruang, melalui aplikasi Gistaru. Kita juga mengecek garis pantai, sepadan air, badan air, dan kita juga mengecek apakah overlap dengan LSD. Nah, hasil kegiatan berupa peta telaah yang mana bisa menjadi pertimbangan ke depannya. Dalam pelaksanaannya, nilai kompeten tercermin dari kemauan mempelajari juknis terbaru, membantu rekan kerja yang mengalami kesulitan, serta menghasilkan peta telaah dengan kualitas terbaik. Sedangkan nilai harmonis diwujudkan dengan kesediaan membantu rekan kerja tanpa membeda-bedakan latar belakang, sehingga terciptanya lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif. Itu kalau implementasi kompeten dan harmonis menurut aku di Kantah Kota Padang. Kalau menurut Mbak Ruhul gimana? Oke, Mas Faris, kalau dari aku penerapan nilai kompeten dan harmonis di kantor Pernalangan Kabupaten Pd Jaya itu melalui kegiatan pendampingan rekan kerja baru dalam penggunaan aplikasi KKP, misalnya menjelaskan alur login aplikasi, memberikan contoh penginputan data, mendampingi praktik langsung, dan mengevaluasi hasil input. Hal ini mencerminkan nilai dari kompeten. Yang pertama, melalui penguasaan alur aplikasi, ketelitian dalam memastikan data sesuai standar, serta bimbingan agar rekan kerja cepat memahami sistem. Kalau untuk nilai harmonis, tampak dari sikap sabar, komunikasi yang ramah, dan suasana belajar yang kondusif. Untuk outputnya, mungkin rekan kerja baru bisa mengoperasikan aplikasi KKP secara mandiri dan benar, serta peningkatan kapasitas SDM di bidang pertanahan sejalan dengan visi dari Kementerian ATR BPN, yaitu menekankan profesionalitas dan pelayanan berstandar dunia. Ini sih berdasarkan pengalamanku karena aku kerja di seksi TU untuk sementara. Kalau menurut Kak Triska dari Kantah Karu gimana penerapan nilai ini? Kalau di sini itu bisa dilakukan dengan melakukan diskusi bersama rekan kerja. Itu bisa dalam hal pekerjaan atau pengetahuan-pengetahuan baru. Adapun kegiatannya itu yang pertama menentukan hal yang ingin didiskusikan. Kemudian yang kedua, melaksanakan diskusi dengan menyampaikan pendapat masing-masing dengan tetap mengedepankan etika dan sopan santun. Kemudian terakhir itu merangkum hasil pembahasan. Output yang dihasilkan dari diskusi bersama rekan kerja itu bisa meningkatkan pemahaman bersama dan penguatan kerjasama tim. Adapun keterkaitannya dengan nilai berakhlak, kompeten, dan harmonis, yaitu dari sisi kompeten, kegiatan diskusi mendorong kami para pegawai untuk saling berbagi pengetahuan, pengalaman, dan solusi, sehingga kami bisa meningkatkan kemampuan dan kualitas kerja. Kemudian dari sisi harmonis, dengan adanya diskusi, kita dapat saling menghargai pendapat, menjaga komunikasi yang baik, dan membangun suasana kerja yang utuh. Gitu. Kemudian, kalau untuk Mbak Nisa gimana? Kalau di ATR BPN Kantah Tapanuli Selatan, kegiatan yang sudah dilakukan yaitu sosialisasi, yang mana tahapan dari kegiatan tersebut yang pertama perencanaan.
yakni menentukan tujuan, sasaran, dan materi sosialisasi yang akan disampaikan kepada masyarakat. Kedua, pengidentifikasian sasaran, yakni mengidentifikasi kelompok masyarakat yang akan menjadi sasaran sosialisasi, seperti petani, pengembang properti, ataupun masyarakat umum. Yang ketiga, menyusun materi. Menyusun materi sosialisasi harus dengan jelas, mudah dipahami, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat yang ada. Yang keempat, pelaksanaan. Dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi harus sesuai dengan rencana yang telah disusun. Dan yang terakhir, evaluasi. Setelah melakukan perencanaan dan pelaksanaan, alangkah baiknya memang suatu kegiatan itu harus dievaluasi untuk mengetahui apakah kegiatan tersebut efektivitas dan memiliki dampak terhadap masyarakat. Kemudian terkait dengan output, hasil dari sosialisasi itu harus juga memberikan dampak yang positif di kalangan masyarakat. Tujuannya juga untuk menghindari meminimalisasi konflik yang terjadi di antara masyarakat sekitar, seperti itu. Oke, baik nih. Kali ini untuk dikatakanlah abang-abang dan kakak nih. Jadi aku simpulin ya, dengan menguasai pekerjaan secara profesional, berarti kita sekaligus menjaga keharmonisan dalam bekerja sama. Kita tidak hanya menyelesaikan tugas dengan baik, tetapi juga membangun lingkungan kerja yang saling mendukung dan berorientasi pada pelayanan yang terbaik. Kompeten membuat kita dipercaya, harmonis membuat kita bersama-sama maju. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima teman-teman. kasih.